وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selanjutnya ikhwah, hal yunsabul waladu lizauji in i'tarafa bihi wa kanatil mar'atu tunfihi anhu. Apabila seorang suami menyatakan ini anak dia, sementara istrinya mengatakan bukan anak dia, apakah si anak ini dinisbatkan kepada si ayah? Ini antara seorang suami dan istri, ya, sepasang suami istri. Si suami mengatakan, iya dia anakku. Si istri mengatakan, bukan, itu bukan anak kita bang. Begitu. Nah sekarang yang mana diambil? Pengakuan suami ataukah pengakuan istri? Demikian. Apakah dinasabkan anak ini kepada sang suami? Hadisi Rasulullah SAW al-waladul firash. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al-waladu lil firash, anak itu punya pemilik, nisbatnya kepada si pemilik alas tidur. Aslun fi hadzal bab, ini merupakan hadis asal pondasi bab ini, masalah ini. Fatalama anna zauja aqarra bihi falaysa lil mar'ati ay antun fiyahu an abih. Selama si suami menetapkan, mengakui itu adalah anaknya, maka istri tidak boleh mengingkari penisbatan tersebut. Fa in fa'alat la yuqbal qauluha. Kalau itu dilakukannya, maka ucapan dan pengakuan si istri itu tidak bisa diterima. Karena masalahnya ikhwah, ini anak kan lahir dari rahim dia adalah istri si fulan. Contohnya ikhwah, ya, contohnya Fatimah punya suami misalnya Zaid. Fatimah punya suami Zaid. Dari Fatimah lahirlah seorang anak. Udah. Zaid mengatakan ini anakku. Fatimah mengatakan ini bukan anak abang. Demikian. Ya, jadi suami mengakui ini anak dia, istri mengingkari anak mereka. Jadi bagaimana? Maka dalam masalah ini kembali kepada hukum asal, al-waladu lil firash. Anak itu nisbatnya kepada si pemilik kasur. Tadi Fatimah, siapa suaminya? Zaid. Anak ini siapa ibunya? Fatimah. Lahir dari rahim Fatimah. Berarti anak ini nisbatnya kepada si Zaid. Jadi enggak diterima pengakuan dari si Fatimah.
Kama fi Musannaf Abdul Razzaq, sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq. Dari Ma'mar qala qultu li Zuhri, aku berkata kepada Zuhri, ara'aita law annal mar'ah zanat faqalat inna waladaha min ghairi zawjiha. Apabila ada seorang istri itu berzina dan dia mengatakan ini anak bukan dari suamiku. Dia katakan, dia pengakuan dia, ini anak bukan anak suamiku, ini dari laki-laki lain yang berzina dengan dia. Kemudian faqala zauj bal huwa li, tapi suami mengatakan enggak, ini anakku, begitu. Maka qala fahuwa lahu ini i'tarafa bi, maka itu anak diakui sebagai anak si suami. Demikian pernyataan si istri tidak diterima. Pernyataan istri tidak diterima. Jadi ikhwah, pengakuan suami itu kuat ketimbang dari pengakuan si ibu. Wa qala aidan, mereka juga mengatakan akhbarana Ibnu Zuraij, berkata Ibnu Zuraij qala, dia berkata qultu li Atha, aku berkata kepada Atha, ummu waladin masirah. Qalat li Atha, qultu li Atha, yaitu ummu walad masirah maula Ibnu Ziyad, bahwasanya masirah Maisarah, bahwasanya Maisarah mantan budak Ibnu Ziyad, taz'amu anna waladaha laisa min Maisarah. Begini ikhwah, Maisarah itu punya hamba sahaya. Ya, Maisarah, ingat ikhwah, di kalangan orang Arab Maisarah itu nama laki-laki. Ya, Maisarah nama laki-laki. Mungkin para pemirsa pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sebelum beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, dia berdagang. Dia yang mengambil dagangan Khadijah radhiyallahu anha, dan dagangan Khadijah ini dijual oleh Rasulullah, dagangkan di Syam. Dan Rasulullah SAW ditemani oleh Maisarah. Jadi jangan dikira, berkhalwatlah Rasulullah masa berdua dengan perempuan. Maisarah bukan perempuan. Maisarah itu laki-laki. Ya. Di Indonesia baru Maisarah itu nama perempuan. Kalau ada laki-laki pakai nama Maisarah ditertawain orang Indonesia. Itu ikhwah. Sama seperti Salamah. Salamah di Indonesia nama perempuan, di Arab itu nama laki-laki. Hani itu nama laki-laki di Arab, di Indonesia nama perempuan. Nah, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini Maisarah punya hamba sahaya. Ya, punya hamba sahaya. Hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya perempuan ini mengatakan bahwasanya ini anak bukan dari hasil hubungan dengan Maisarah. Kan kalau seorang tuan, seorang laki-laki memiliki hamba sahaya perempuan, dia kan boleh melakukan hubungan. Ya, halal bagi dia untuk melakukan hubungan intim. Ya, halal bagi dia untuk melakukan jima dengan hamba sahaya perempuannya. Demikian, lahirlah anak dari hamba sahaya perempuannya. Pengakuan hamba sahaya perempuan Maisarah, ya, katanya ini anak ini ya bukan anak Maisarah tapi ada laki-laki lain. Allah alam, mungkin ternyata si hamba saya ini pernah berzina dengan laki-laki lain. Demikian. Jadi kata si hamba Maisarah, ini bukan punya majikanku Maisarah anak ini, tapi dari laki-laki lain. Kemudian kata Maisarah, la, enggak. Al-waladu lil firash walil ahil al-hajar. Kata Maisarah, enggak, itu anakku. Karena apa? Karena al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Adapun yang penzina hanya dapat batu. Kemudian qala lahu Ibnu Ubaid bin Umair. Berkata Ibnu Ubaid bin Umair, afala yud'a lahu qafah? Gimana kalau kita panggil saja yang si ahli jejak, melihat apakah betul ini dari kakinya ini ada persamaannya dengan kaki Maisarah atau kaki laki-laki yang lain. Kemudian qala Maisarah tak mengatakan al-waladul firash walil ahiril hajar. Anak itu punya si pemilik kasur.
Sementara ya si penzina dia hanya dapat apa namanya? Hanya dapat batu. Jadi ikhwah, qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, wa aqulu ana, dan aku mengatakan pada diriku sendiri, idh qalat hu al-hurr, seandainya yang mengatakan pernyataan itu bukan dari seorang hamba saya, seandainya yang mengatakan itu bukan dari seorang hamba saya, tadi kan hamba saya mengatakan ini bukan anak Maisarah tapi anak laki-laki yang lain, dari laki-laki yang lain. Kata Ibnu Jurayj, sementara Maisarah kan mengatakan enggak, itu anakku. Ya. Adapun yang pelacur dia hanya mendapat batu. Apa kata Ibnu Jurayj? Seandainya pernyataan itu keluar dari seorang wanita yang merdeka, maka kadzabat wa duribat, berarti si wanita itu kadzabat, wanita itu wanita pendusta, wa duribat, dia akan dirajam, dia akan dipukul. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya masalah penilaian ahli jejak bisa jadikan data. Kemudian juga kemiripan bisa jadi data. Demikian juga dengan dengan warna kulit bisa jadi data. Ya, bisa, itu semua bisa jadi data. Ya, kita katakan juga DNA misalnya bisa jadi data. Tapi ini tidak sekuat dengan hadis al-waladul firash. Demikian ikhwah. Walaupun si anak mirip sekali dengan si laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan. Misalnya seorang perempuan punya suami, si perempuan ini berzina. Udah, lahirlah seorang anak. Udah, si suami mengatakan itu anakku. Kata si perempuan ini enggak, itu bukan anak abang, itu anak laki-laki lain, aku berzina dengan dia, misalnya begitu. Ya, walaupun si anak ini mirip sekali dengan si laki-laki lain itu, tapi tetap al-waladul lil firash, anak itu punya si pemilik asur. Jadi al-waladul firash itu kuat sekali dari masalah qafa, dari masalah DNA. Jadi ikhwah, apabila seorang suami mengakui itu adalah anak dia, sementara setelah dites hasil DNA ternyata DNA-nya nggak cocok dengan si suami, yang cocok dengan laki-laki lain misalnya, mana ini lebih dikuatkan? Tetap al-waladu lil firash. Ya, al-waladu lil firash itu merupakan asas dari pengakuan sebuah nasab. Sekali lagi, kalau memang diakui oleh sang suami. Masalahnya adalah kalau nggak diakui, itu ikhwah. Ya, demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian.